Shalom sidang jemaat, sore hari ini dalam ibadah perak kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 7 ayat 2-9. 2 Korintus 7 ayat 2-9, demikian bunyi firman Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah kukatakan bahwa kami telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku ini, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Ayat 9. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Nah, sidang jemaat yang terkasih, di masa pandemi virus corona ini, kita mungkin pernah mendengar istilah karantina mandiri, atau mungkin kita juga sering mengucapkannya. Apa itu karantina mandiri? Saya mencoba menelusuri di Google, apa itu karantina mandiri. Karantina itu tujuannya adalah membantu melindungi masyarakat melalui pencegahan paparan dari orang yang sudah atau mungkin mempunyai penyakit menular. Karantina adalah suatu kondisi di mana bisa hewan atau manusia atau area tanah itu diisolasi untuk mencegah penyebaran penyakit, bakteri ataupun hama. Karantina adalah periode waktu di mana hewan atau orang yang mungkin memiliki penyakit dijauhkan dari orang lain atau hewan lain sehingga penyakit itu tidak dapat menyebar. Sistem tindakan yang dikelola oleh pemerintah, tentunya pemerintah yang berwenang, itu bisa di pelabuhan, bisa di perbatasan kota, perbatasan wilayah, dan lain-lain, gunanya untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Nah, itu yang saya telusuri di Google. Nah, bagaimana dengan karantina mandiri? Karantina mandiri berarti mengisolasi diri sendiri tanpa ada campur tangan atau bantuan dari pihak lain. Mandiri tanpa ada bantuan dari pihak lain, terisolasi. Pertanyaannya, bisakah itu dilakukan? Bisakah kita selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu mengurung diri di dalam kamar tanpa topangan dan bantuan orang lain? Mungkin bisa. Kalau toh bisa, tentunya itu membutuhkan persiapan yang panjang dan persiapan yang matang.
Meskipun saya rasa itu sangat sulit. Nah, nggak mungkin tanpa bantuan pihak lain. Bagaimana kalau dia harus makan? Bagaimana kalau dia harus buang sesuatu dan seterusnya? Butuh bantuan orang lain yang menopang supaya dia bisa bertahan di dalam kamar. Hal yang lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar, mungkin pernah menerima nasihat seperti ini. Bergantunglah kepada Tuhan saja. Berharaplah kepada Tuhan saja. Jangan bergantung atau berharap kepada manusia. Kita bisa kecewa. Nasihat seperti ini menarik, bagus, indah, tapi bisa disalah mengerti. Ya, bisa disalahpahami. Ada orang menerima nasihat jangan bergantung kepada manusia dan bergantunglah kepada Tuhan, itu diterima secara apa adanya, sehingga dalam segala situasi dan kondisi tidak pernah minta bantuan orang lain, tidak pernah minta tolong keluarganya atau saudaranya, hanya berharap kepada Tuhan saja. Artinya, di dalam segala persoalan, di dalam segala kesulitan yang dia pahami, dia harus mandiri, hanya bergantung dan berkait kepada Tuhan saja, tidak ada bantuan orang lain. Ya, artinya bergantung kepada Tuhan dipahami sebagai sedapat mungkin menjauhkan dari keterlibatan atau peran serta pihak-pihak lain. Bisa enggak? Bisa terjadi enggak? Bisa kita lakukan enggak? Kita sebagai makhluk sosial. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa melihat di dalam surat Korintus ini bahwa hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus biasa mengalami pasang surut. Bahkan sempat meruncing terjadi ketegangan seolah-olah mereka ini bermusuhan. Dan Rasul Paulus selama waktu bersitegang dengan jemaat Korintus itu dia sangat bersedih. Dalam suratnya yang pertama itu dia baper, membawa perasaannya karena konflik yang sempat meruncing dan agak tajam. Dan di dalam suratnya Rasul Paulus menyampaikan pembelaan dirinya sekaligus teguran untuk jemaat di Korintus. Dan surat yang pertama ini kita sering mengenalnya dengan surat air mata. Dan surat ini dibawa oleh Titus sebagai utusan Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus. Dan selama beberapa waktu Titus bersama-sama dengan jemaat Korintus, sementara Paulus berada dalam kesunyian dan kesedihan memikirkan masalah-masalah ini. Sempat terjadi ketegangan, sempat terjadi air mata di situ. Tetapi yang menarik, setelah Titus kembali dari Korintus, kemudian menyampaikan kabar berita mengenai jemaat Korintus setelah mendapat surat teguran dari Paulus, Titus menyampaikan bahwa jemaat di sana sudah berubah. Jemaat di Korintus sangat-sangat mengasihi Paulus. Jemaat di Korintus sangat membela dan mendukung pelayanan Paulus. Sehingga kedukaan, kesedihan dari Rasul Paulus berubah menjadi sukacita. Dan akhirnya ditulislah surat yang kedua, 2 Korintus, yang isinya tentang sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 oknum ini, yaitu Rasul Paulus, Titus, dan jemaat Korintus, pernah mengalami gesekan, pernah mengalami persoalan, tetapi rupa-rupanya mereka tidak bisa hidup dalam pertengkaran.
Mereka saling membutuhkan. Terbukti ketika surat pertama disampaikan ada perubahan dengan jemaat Korintus. Dan perubahan itu membuat Paulus sangat bersukacita. Perubahan itu membuat Paulus akhirnya mengirimkan surat yang kedua. Dan perubahan itu disebabkan karena ada pihak ketiga, yaitu Titus. Saling membutuhkan di antara mereka. Artinya tidak bisa mengisolasi diri, tidak bisa tidak bergantung satu sama lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan bantuan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Itu yang perlu kita sadari. Apa artinya dokter kalau dia tidak punya pasien? Apa artinya guru kalau dia tidak punya murid? Ya kan? Apa artinya pendeta kalau dia tidak punya jemaat? Apa artinya hamba Tuhan, pengkhotbah, kalau dia tidak ada yang mendengar khotbahnya? Apa artinya penjual kalau tidak ada pembeli? Artinya semua saling membutuhkan, semua saling keterkaitan. Dan melalui pelajaran tentang kisah Paulus dengan jemaat Korintus itu, kita diingatkan bahwa kekristenan sejati itu tidak hanya bergantung kepada Tuhan, namun kekristenan sejati itu dia membutuhkan pihak-pihak lain dan tidak menjauhkan berhubungan dengan sesama. Kekristenan sejati tidak menjauhkan kita dari sesama. Artinya betapa kita ini saling membutuhkan, betapa kita ini saling ada keterkaitan dan ketergantungan satu sama yang lain. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dihiburkan bahwa selain kita membutuhkan orang lain, ternyata orang lain membutuhkan kita. Jangan pelit-pelit untuk menolong orang lain, jangan menutup diri karena satu saat kita juga butuh mereka. Itulah sebabnya meskipun di musim pandemi ini perak tetap dijalankan supaya apa? Kita bisa saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan, dan saling meyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.